Kami bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi yang bangkit dari kematian. Dan kematian-Mu membuka pintu surga. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Saudara buka mata sebentar. Yom Kippur kemarin sebelum saudara duduk, saya cerita dari kitab Talmud. Dan itu diperkirakan sekitar 30 Masehi atau 3791 kalender Ibrani. 30 Masehi adalah seorang pemuda yang masih muda, berumur 33,5 tahun. Dia tergantung di atas kayu salib. Apa itu Talmud, Pak? Talmud adalah kitabnya para rabi untuk menjelaskan sebuah sejarah yang tidak tertulis di Alkitab. Saudara boleh percaya, boleh tidak, karena itu bukan Alkitab. Itu adalah catatan para rabi dengan menulis kejadian 3791 atau 30 Masehi, tahun Gregorian. Kalau hari itu penyembahan mereka di bait Allah tiba-tiba berubah. Karena setiap kali Yom Kippur, masa atonement atau masa pendamaian, mereka selalu taruh kain kirmisi. Itu bukan kain yang dicelup dengan darah, tapi kain kirmisi adalah kain yang berwarna merah. Dan itu selalu ditali di depan pintu gerbang bait Allah. Dan hari itu setiap tahun para imam besar masuk dengan ketakutan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Begitu Yom Kippur itu selesai, mereka akan keluar dan seluruh rakyat akan melihat kain yang berwarna merah di depan pintu gerbang itu berubah menjadi putih. Artinya dosanya diampuni. Tapi pada tahun 3791 atau 30 Masehi, tiba-tiba satu peristiwa terjadi, dicatat oleh seorang Rabi Yochanan. Hari itu mereka melihat kain kirmisi tidak berubah menjadi putih, tapi kain kirmisi tetap menjadi merah. Buat catatan orang Jewish dan orang Yahudi itu adalah sebuah malapetaka. Artinya dosa mereka tidak diterima untuk diampuni. Artinya dosa mereka tetap ada. Dan mereka tidak terima namanya pembasuhan putih seperti bulu domba. Alkitab berkata di Yesaya 1, sekalipun dosamu semerah kain kirmisi, akan diubah menjadi putih seperti bulu domba atau putih seperti domba. Hari itu mereka melihat bahwa kain kirmisi tetap berwarna merah. Dan mereka takut sekali. Dan lebih mengagetkan, catatan Talmud orang Yahudi berkata, setiap malam setelah peristiwa Yom Kippur 3791 kalender Yahudi itu, apa yang terjadi? Pintu gerbang, pintu ruang kudus, dan pintu bait Allah ditutup. Tapi setiap malam itu terlalu terbuka. Mereka mencoba menutup dengan segala macam cara. Selama 40 tahun, setiap malam pintu itu selalu terbuka. Surga sedang berkata, yang sudah dibuka tidak boleh engkau tutup kembali. Surga mau berkata, hanya imam besar yang dulu engkau berpikir menghadap kepadaku, hari ini semua manusia bisa menghadap kepadaku. Jangan ada yang menutup. Tapi di tahun yang sama 3791 itu, di tahun kalender Yahudi, pada saat imam besar menaruh 2 kambing goat, untuk satu dilepaskan bernama Azazel, artinya dia dibebaskan dari setiap hukuman dan dosa. Ada 2 kambing di sebelah kanan dan kiri. Oh, ada gambarnya, tolong dikeluarin. Saya pernah buat gambar itu. Dan imam besar akan membuang sebuah undi, tapi selalu kebiasaan undian itu jatuh di sebelah kanan. Yang artinya adalah buat orang Jewish, duduk selalu di sebelah kanan. Tuhan Yesus menang di atas maut, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kanan arti lambangnya keintiman, kedekatan. Tapi 3791, 30 Masehi, undian jatuh di sebelah kiri. Ada apa? Tuhan mau berkata, aku tidak terima korban. Sudah selesai. Karena 3791 ada seorang pemuda yang dibesarkan di Nazaret sedang digantung. Dan kau tidak mengakuinya. Dia tergantung. Korbannya aku terima, kambing dombamu
tidak aku terima lagi. Hari itu mereka tambah syok karena kaki Dian yang jumlahnya 7 itu, sebelah barat, lampu pelita sebelah barat untuk menyalakan pelita jumlahnya 7. Yang sebelah barat selalu padam, 3791, selalu padam. Buat imam tidak boleh pelita itu padam. Sebelah barat padam. Apa yang terjadi, Pak? Surga sedang berkata, ada open heavens. Jangan kau tutupi lagi. Setiap saat menghadap ke Bapa. Tapi orang Kristen hari ini malas sekali untuk menghadap Bapa seorang diri. Jalan sudah terbuka, pintu sudah terbuka. Kenapa engkau tidak menghadap dan berkata, Bapa, tolong aku, Bapa. Saudara, suatu kali ada seorang pendeta, dan pendeta ini mengeluarkan di Instagram, dan pendeta ini berkata, dulu di awal aku masih muda, aku teriak revival, revival, dan revival, dan selalu revival. Gak ada yang salah dengan. Aku belajar, aku teriak ke seluruh negeri, bahkan bukan cuma seluruh negeri. Hamba Tuhan ini terkenal, bahkan dia sudah duduk di antara para jajaran hamba Tuhan di Amerika. Saya lihat beberapa kali di majalah magazine Karisma itu keluar fotonya. Dan dia sudah khotbah di antara hamba Tuhan besar. Artinya ini orang kaliber dunia. Punya nama besar. Jemaatnya pernah mencapai 30.000. Dan dia berkata setelah dia melewati begitu banyak hal dalam hidupnya. Dia berkata, dulu pada saat aku masih muda aku selalu berteriak namanya revival. Selalu. Dan gak ada yang salah. Tapi setelah saya berjalan dengan Tuhan melalui namanya sekolah kehidupan. Menjelang aku dewasa. Aku tidak lagi berteriak masalah revival. Tapi hari itu saya berkata, aku ingin punya sebuah gereja namanya mega church. Gereja yang besar. Gereja yang berdampak buat kota, bukan cuma kota, tapi sebuah negara. Dan gerejaku ini bisa menentukan nasib sebuah negara, bangsa, bahkan dunia. Dan mimpinya, ambisinya itu terjadi. Dia mencapai jemaat sampai 30.000. Dia beli salah satu gedung, angkanya sudah sampai ke angka triliun. Jemaat begitu besar, persembahan begitu banyak. Influence setiap minggu orang 400 orang dibaptis. Tiap minggu. Yang cerita adik saya. 400 jiwa bertobat. Dan dalam perjalanan waktu dari muda revival dalam hidupku, kemudian aku berjalan lagi masuk ke masa kedewasa. Aku ngalami namanya mega church, gereja yang besar dan berdampak buat dunia. Dia keliling dunia khotbah di mana-mana. Tapi oleh karena 1-2 hal, hamba Tuhan ini masuk penjara. Dan selesai keluar dari penjara, sudah cukup umur, sudah mungkin umur berapa, 60 atau 70. 60 lah, 60 sekian. Atau 50 sekian. Jemaat masih banyak, Pak. Jemaat banyak yang hilang. Tapi hilangnya jemaatnya dia juga enggak menurut saya enggak signifikan, enggak terlalu besar. Ya mungkin separuh lah. Jemaatnya hari ini masih ada 10.000 atau 15.000. Banyak loh. Kita aja belum mencapai 15.000. Kemudian dia berkata, hari ini enggak mega church lagi. Tapi hari ini aku hanya berkata, I just want to love him. Aku hanya ingin mengasihi dia. Berapa banyak kita ini terlalu ambisius. Sampai ujungnya selangkau remuk. Dan Tuhan seringkali senang sekali meremukkan kita. Sebetulnya yang diremukkan itu apa sih, Pak? Kesombongan kita. Di situ kita akan sadar dan berkata, I love you, Lord.
Aku hanya ingin mengasihi Engkau. Kita harus berpijak atas dasar pewahyuan yang hamba Tuhan ini terima. Jangan lagi engkau mengulangi dari awal, di tengah, atau menjadi mega church, tapi sampailah kepada titik kau berkata, Lord, I just want to love you. Benny Hinn berkata, saya waktu baca, saya dengar khotbah-khotbah mereka. Ujungnya kok satu ya. Cintamu kepada Tuhan. Benny Hinn berkata, di puncak semuanya. Bahkan kalau perlu aku nulis jadwal tiap hari khotbah setahun. Penuh. Penuhnya bukan antar kota, antar pulau, antar negara. Bisa penuh. Tapi di saat aku dalam mengalami masa puncak, bahkan dia berkata, the greatest moment in a people's life, di saat masa puncak kejayaan dari seseorang, itu juga menjadi seringkali menjadi sekaligus jadi puncak kejatuhan. Tempat kejatuhan. Bukan puncak, di tempat kejatuhan. Hati-hati dengan puncak dalam hidup. Karena kalau seringkali orang sudah di atas puncak, dia sudah tidak lagi tahu bagaimana naik. Artinya seringkali akan turun. Karena di masa puncak itulah adalah di masa seringkali tempat yang paling slippery, tempat paling licin untuk jatuh dalam apa? Kesombongan. Yang ini berkata, di semuanya aku ngalami pengurapan, kesembuhan, hadirat Tuhan, pelayanan semuanya. Setelah aku lewati semua, aku mau berkata, ternyata pengurapan di mimbarku ini tidak bisa menyelesaikan masalah keluargaku. Ternyata pengurapanku di mimbar ini tidak bisa menyelesaikan masalah anakku yang lari dari rumah. Tidak bisa menyelesaikan anakku yang sedang bermasalah dengan suaminya yang hampir bercerai. Walaupun akhirnya Benny Hinn akhirnya hari ini sudah dipulihkan dengan istri yang sama. Dia remarriage again, dia menikah dengan istrinya yang sama. Karena setelah bercerai, dia menikah lagi dengan istrinya. Dan akhirnya sempat keluarganya, anaknya dipulihkan semua. Tapi di situ dia berkata, saya gak pernah bisa lihat Tuhan di dalam setiap kali aku di atas puncak pengurapan yang luar biasa. Aku gak pernah bisa lihat sesuatu. Dan dia berkata, setiap kali aku mencoba melihat sesuatu gak pernah seperti tertutup, terselubung dalam hidupku. Tapi seringkali Tuhan memakai hard time, waktu yang sukar, waktu yang sulit, waktu yang menekan, seperti dijatuhi batu dan remuk. Seperti aku dilemparkan ke atas batu dan remuk. Disitulah aku bisa melihat sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada aku. Dan dia berkata, di masa yang sulit 3 tahun itu, akhirnya aku lahirkan sebuah buku namanya Biting the Anointing. Pengurapan yang di dalam. Dan di situ lahir pemahaman yang baru yang selama bertahun-tahun tidak pernah aku pahami. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan seringkali memakai kesulitan, hard time dalam hidupmu untuk membukakan sesuatu. Jangan pernah engkau marah. Jangan pernah engkau kecewa. Jangan pernah engkau tawar hati. Karena Tuhan harus memakai sesuatu yang sulit itu untuk kau bisa melihat sesuatu. Kenapa enggak pakai cara yang lain, Bang? Enggak bisa. Karena langit tidak selalu biru, kata Alkitab. Tapi Alkitab berkata, I will never leave you alone. Aku tidak akan pernah tinggalkan kau seorang diri. Melewati langit biru, bukan. Melewati langit yang kelam. Aku tidak pernah tinggalkan kau seorang diri. Hanya melalui masa yang sulit. Kalau engkau tetap percaya, engkau tidak tawar hati, dan engkau tidak kecewa, kau akan lihat sesuatu di balik itu semua. Amin. Alkitab berkata, pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Aku Tuhan akan nyertai engkau. Saya lihat pendeta Singapura, Benny Hinn, ujungnya cuma satu. Sekarang sudah tidak ada KKR besar lagi. Tapi aku hanya bergaul dengan firman. Hanya duduk di dalam hadirat Tuhan. Aku hanya mengasihi dia. Dia berkata, I love you Lord. I just love to you. The greatest thing
In all my life is loving you. Mengasihi dia. Dan pada saat di awal Paulus memulai sebuah pelayanan. Saat pertama kali di Damaskus dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dengan sinar yang membutakan matanya. Setelah itu dia di recovery Tuhan dan matanya pulih dan dia bisa berjalan lagi. Dan kemudian dididik Tuhan. Di Alkitab berkata di Arabia 3-6 tahun. Dia mendapat pewahyuan begitu luar biasa. Dan saat pertama kali dia menjadi seorang rasul yang keluar dari mulutnya yang pertama kali berkata di kitab 1 Korintus. Di antara rasul-rasul yang tiada taranya itu. Siapa? Petrus, Yakobus, siapa lagi? Bartolomeus, Yohanes. 12 murid Yesus yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di antara para rasul-rasul yang hebat. Paulus mengucap, aku tidak kalah dengan mereka. Kenapa dia mengucapkan itu Pak? Karena dia masih terlalu muda. Tapi kalau saudara lihat perjalanan hidupnya Paulus setelah dia berjalan melewati masa yang sukar, masa yang sulit, hard time yang berat dalam hidupnya, dia mulai berjalan lebih dekat lagi. Dia menjelang dewasa, dia mulai berkata, di antara rasul-rasul yang hebat dan besar yang tiada taranya itu, yang 12 murid Yesus, aku adalah rasul. Dulu dia berkata, aku gak kalah. Sekarang dia ngomong, aku adalah yang paling rendah. Tapi terus sekolah Tuhan, didikan Tuhan, dilempar batu hampir mati. Terbuang dari kapal, karam kapalnya, bahkan pernah dirajam batu. Pernah difitnah, ditinggal. Dan dia seorang diri menghadapi binatang buas kata Alkitab. Setelah dia terus berjalan dalam sekolah kehidupan, masa-masa yang berat dia lewati hari itu. Di kitab Efesus dia mulai merendah lagi, lebih rendah lagi. Kalau saudara tidak dijatuhi batu, saudara akan dijatuhkan dalam batu menjadi remuk. Dan dia mulai merendah lagi. Dan dia berkata, dia tidak samakan lagi dengan rasul. Dia berkata, di antara orang-orang kudus, aku adalah yang paling rendah. Turun lagi. 1 Timotius sebelum meninggal, dipotong lehernya. Dia mengucapkan satu kata yang hari ini sering kali kita ucapkan. I finish my race. Aku menyelesaikan pertandingan iman. Dan pakai kata-kata berkata, I fight a good fight of faith. Aku sudah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan kuat. Dan mencapai garis akhir. Ini orang mencapai garis akhir. Tapi masih hidup. Tapi sudah mencapai garis akhir. Aku menyelesaikan pertandinganku dengan iman yang kuat. Dan mencapai garis akhir. Dan dia ucapkan satu kata sebelum meninggal. Dia berkata, dia bukan lagi di antara orang-orang kudus. 1 Timotius berkata, di antara orang Yesus datang untuk orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa. Setiap kali engkau berjalan dalam sekolah kehidupan bersama Tuhan, ujungnya cuma satu, aku dalam hidupmu akan dihancurkan. Kekuatanmu di dalammu akan dihancurkan. Sampai engkau berkata, Tuhan, I need you Lord. Kau berkata, aku butuh engkau Tuhan. More than yesterday, I need you more. Kau hanya berkata, kau hanya butuh engkau Tuhan. Di luar engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu perkataan Tuhan Yesus yang selalu diucapkan berkali-kali. Di luar engkau Bapakku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang namanya kerendahan hati. Sifat surga saya ngulang terus dari mimbar. Cuma dua. Kasih dan kerendahan hati. Bagaimana sampai surga Pak? Pikul salib. Sangkal diri itu merendah loh saudara. Orang pikul salib itu merendah. Kau pasti sampai akhir. More than yesterday, I need you Lord. More than word can say, I need you Lord. Aku ingin kau lebih lagi, lebih dari yang dulu. Than ever before, I need you Lord. I need you more. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di sini.
kuasa ikan di laut, burung di darat, dan semuanya. Tapi ada satu statement yang Tuhan ucapkan, baiklah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya memakai kata kita, nggak usah dibahas. Bapa, Putra, Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibrani kata gambar dan rupa, saya pernah khotbah ini, saya ulang karena saya mau konekkan dengan khotbah saya. Kata gambar dan rupa memakai kata zelem, demut. Gambar itu zelem, rupa itu demut. Kata zelem atau gambar artinya adalah kita mempunyai komponen sifat-sifat ilahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, menurut sifat-sifat ilahi kita. Dan Alkitab berkata, kata rupa artinya demut, yang artinya adalah serupa, mirip, dan itu kualitasnya sama dengan Tuhan. Tapi engkau bukan Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan Lucifer, dia adalah salah satu malaikat archangel atau malaikat yang mempunyai pangkat yang paling tinggi, bahkan malaikat penyembah yang sangat luar biasa, cantik. Dia berjalan di atas gunung-gunung Tuhan. Semua orang dulu pernah bertanya kepada saya, kalau malaikat Lucifer itu pernah hidup di surga, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Bukankah surga tidak ada dosa? Betul? Kok bisa, Pak? Hari ini saya tahu. Pada saat Lucifer melihat dirinya cantik, setiap kali dia berjalan, bahkan orang ada yang cerita, setiap ornamen dari tubuh badannya itu alat musik yang dialunkan setiap kali dia bergerak. Seluruh makhluk surga itu jumlahnya jutaan. Itu nyembah Bapa di surga. Dia adalah malaikat yang mempunyai kualitas yang hebatnya luar biasa. Kapan dia jatuh, Pak? And it came into his heart. Dan itu masuk ke dalam hati Lucifer. Dia berkata, dia tidak lagi memandang wajah Bapa. Saudara dengarnya baik-baik. Lucifer itu pernah memandang wajah Bapa. Pernah tinggal dalam kemuliaan Bapa. Pernah dekat dengan Bapa. Pernah di hadirat Bapa. Dengarkan baik-baik. Di dalam kemuliaan yang begitu dia tidak lagi memandang wajah Bapa, tapi dia melihat dirinya, aku cantik, aku hebat, aku luar biasa. Bam, jatuh. Semua kejatuhan dimulai dari mana? Saat kau lihat dirimu, kau tidak lagi memandang Tuhan. Begitu Lucifer tidak lagi memandang Bapa, tapi lihat dirinya. Kenapa Pak emangnya dirinya? Dan Alkitab di Yesaya berkata, dan dia ingin menjadi seperti Allah. Jatuh, dibuang. Bahkan Alkitab berkata, dibuang di tempat yang paling gelap, yang paling mengerikan. Kita mempunyai sifat gambar dan rupa. Gambar artinya adalah selem, yang artinya kita punya sifat komponen ilahi dalam diri kita. Tapi juga rupa artinya demut, yang artinya kita mempunyai namanya keserupaan, kemiripan, dan kualitas yang sama. Seperti Tuhan, tapi kok bukan Tuhan. Dan kok gak boleh disembah. Dan Alkitab berkata, sekarang lihat saudara, saya ingin tunjukkan Kejadian 5 ayat 3. Pada saat kejatuhan manusia di dalam dosa, begitu manusia jatuh di dalam dosa, manusia degradasinya begitu luar biasa. Merosotnya. Tubuh yang dulu abadi menjadi tubuh yang bisa mati. Tubuh yang dulu tidak bisa membusuk jadi membusuk. Tubuh yang dahulu bisa berjalan dan berjalan dengan Tuhan in the cool of the day. Adam berjalan dengan Tuhan, dengan Bapa surga, bisa ngobrol, bisa kasih nama binatang di seluruh dunia. Tiba-tiba kekuatan Adam itu lenyap. Saudara pernah dengar ada namanya kekuatan Adam yang hilang. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat merosot. Dosa membuat decay. Apa itu Pak? Busuk. Dosa membuat sesuatu shifting, berubah menjadi kualitasnya menurun. Dan lihat Alkitab berkata, Kejadian 5 ayat 3 berkata, dan Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki namanya Set, dan itu menurut rupa dan gambarnya siapa? Adam. Bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah.
Karena ini peristiwa Kejadian 5 adalah manusia jatuh dalam dosa di pasal 1 dan pasal 2. Setelah kejatuhannya Adam jatuh dalam dosa, dia punya anak, pada anak Set yang akan menurunkan Mesias nanti. Tetapi Alkitab berkata menurut rupa dan gambarnya Adam. Bukan lagi menurut rupa dan gambarnya Allah. Kenapa Pak? Dosa membuat kualitasnya hilang. Satu ayat Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan artinya adalah histerio. Engkau kehilangan artinya tidak bisa mencapai kemuliaan. Histerio artinya adalah kualitasmu berkurang seperti Tuhan itu hilang, merosot banyak. Histerio artinya adalah left behind. Dalam sebuah pertandingan kamu paling belakang. Tidak bisa menjadi nomor 1 lagi. Dosa membuat apa? So fail to reach the goal. Kau tidak bisa mencapai target goal dalam dirimu. Pak, kenapa enggak sampai target, enggak sampai target, enggak sampai target? Dosa. Kehilangan juga artinya to be inferior in power. Kekuatanmu, kuasamu, powermu yang biasa dulu kau punya merosot. Inferior. Berkurang banyak. Otoritasmu berkurang banyak. Apa itu Pak? Dosa. Jadi dosa itu membuat orang degradasinya begitu banyak. Dan yang terakhir, kau kehilangan kuasa, kau kehilangan influence, pengaruh, kau kehilangan pangkatmu. Turun drastis. Karena apa Pak? Dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan. Saya selalu mengucap sejarah akan diulang kembali. Kembali kemana Pak? Ke Taman Eden. Diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara introspeksi sendirilah. Saudara, saya khotbah gini itu saya sudah ngoreksi hidup saya. Dosa itu membuat banyak kehilangan. Kehilangan kuasa, kehilangan pengaruh, kehilangan otoritas, kehilangan kualitas. Dosa itu membuat Adam gak bisa lagi berdiri dengan bapaknya. Dia harus keluar dari Eden. Gak bisa. Dalam dosa ketemu bapak, bam, hangus mati. Kualitinya berubah. Sifat ilahinya hilang. Jadi jangan ketawa kalau terus hidup dalam dosa. Pak, kok saya dulu bisa zaman saya benar, hidup saya benar, itu kekuatan power saya menjarah kekayaan itu luar biasa. Kok sekarang hilang? Dosa. Degradasi. Kembali ke Eden. Apa itu Pak? Aku menciptakan manusia. Terus caranya bagaimana bisa kembali lagi seperti Eden? Kita bisa segambar sifat-sifat ilahinya, kualitasnya kita punya power, kuasa yang Tuhan miliki. Bagaimana bisa kembali? Lihat ayat di 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Tubuh ini harus mati. Mati dari apa? Keinginan. Yang Tuhan baca itu keinginan. Menguji batin dan hati. Dan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Terus kemudian kita berkata, supaya Zoe, kehidupan ilahi, Yesus itu menjadi nyata di mana? Di tubuh kami. Kedatangan Tuhan Yesus adalah mengembalikan rupa kita yang jatuh merosot, kualitas, power, influence, dan ranking dalam hidup kita kembali seperti semula, segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya kehidupan Yesus, Zoe itu nyata dalam tubuh kami. Kata Zoe artinya adalah sifat adikodrati Tuhan. Kata Zoe artinya adalah kehidupan ilahi. Kata Zoe artinya adalah karakter
Tuhan itu ada dalam hidup kita. Besok kalau engkau menghadap, Tuhan berkata, aku sudah beri kamu Zoe. Begitu engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan ilahi ada dalam diri kamu. Itu yang akan saudara pertanggungjawabkan depan Tuhan. Apakah ngubah hidupmu? Gak akan tanya. Pelayanan itu nanti, itu imbalan. Tapi dia akan berkata, Zoe ilahi ini ngubah hidupmu. Ada satu orang bernama Maria Magdalena. Saudara gak usah perdebatkan ini karena saya sudah pelajari banyak. Banyak Maria di Alkitab, kadang sulit untuk menerjemahkan Maria yang mana. Tapi Alkitab tidak pernah menulis dengan detail sampai nama Maria yang berdosa, nama Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus. Tapi ada satu orang bernama Maria Magdalena. Alkitab berkata, dia adalah seorang pelacur. Dia adalah orang berdosa yang dirasuk dengan 7 roh jahat. Tapi diperkirakan Maria yang sama ini pada saat dia di kitab Yohanes pasal 8, walaupun tidak disebut itu Maria Magdalena, pernah sampai suatu kali dia tertangkap basah. Dia berbuat zina dan diseret oleh ahli Taurat, orang Farisi. Dan dia berkata, hukum Taurat berkata dia harus dilempari batu sampai mati. Dan Tuhan Yesus, saya pernah khotbah, dia nulis ke tanah. Dan mereka terus mendesak dan mendesak. Hukum Musa berkata, Tuhan tolong lempari batu sampai berikan perintah lempar batu. Dan kalau Tuhan Yesus ngomong itu setelah keluar dari bait Allah. Dia menghadap di depan bait Allah selalu menghakimi. Itu ternyata tradisi orang Yahudi begitu. Setelah dia masuk ke dalam bait Allah, imam besar itu keluar. Kemudian dia menghakimi umat. Itu diseret wanita pelacur yang tertangkap basah. Dan mereka desak, ayo Tuhan kau ngomong satu kata, lempar. Itu akan dilempar batu sampai mati. Dan itu legal zaman itu. Dan si Maria ini hari itu sudah tidak ngerti bahwa hidup nasibnya di tangan satu orang bernama pemuda, bernama Tuhan Yesus. Kalau dia berkata lempar, mati, hari itu mati. Tapi kalau hari itu Tuhan Yesus berkata, tiba-tiba Tuhan Yesus setelah didesak, dia nulis di tanah. Dan kemudian dia bangkit berdiri, dia tuding kalau ada 10 orang Farisi yang dari paling tua sampai yang paling muda, dari umur 70 atau 80 sampai umur 10 tahun mungkin, bukan 10. Orang Farisi dikatakan umur 12, mulai belajar Taurat. Dari umur 80 sampai umur 12 mungkin di situ. Dia berkata, di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar pertama kali. Sampai umur yang paling kecil. Dan yang paling pergi cepetan duluan adalah yang paling tua. Kenapa Pak yang paling tua? Dosanya paling banyak. Pergi semua. Dan Yesus katakan pada mereka, apakah mereka tidak menghukum engkau? Tidak Tuhan. Terus Tuhan Yesus jawabnya bagus. Neither do I. Aku juga menghukum kamu. Tapi, ini loh tapinya jangan lupa. Jangan berbuat dosa lagi. Orang karismatik lupa mengucapkan kata-kata ini. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Dalam perjalanan itu Maria Magdalena ini berkata, aku ini harusnya mati loh. Sepemuda bernama Yesus ini harusnya ngucap lempar mati. Jadi nyawaku nih hari itu tertolong gara-gara satu orang pribadi yang aku sebut sebagai Tuhan. Saudara, ternyata itu membuka pewahyuan. Saya tulis di sini, revelation. Pewahyuan Maria akan pribadi Tuhan yang dulunya aku mati, aku hidup kembali. Tiba-tiba Maria yang sama, yang penuh dengan cinta. Pewahyuan itu membawa dalam sebuah passion, cinta. Orang kalau terbuka selubungnya. Oh, kalau orang Jawa, oh ngono toh. Saya ngerti bahasa itu. Oh gitu toh. Begitu, oh terbuka sesuatu. Pewahyuan itu membawa pada sebuah passion. Kok jadi cinta luar biasa. Kok tahu Pak, kalau Maria Magdalena itu cinta. Dia adalah wanita juga yang meminyaki kaki Yesus dengan mur. Mur itu harganya dulu lebih mahal dari emas. Kalau sampai dia pecahkan minyak itu di bawah kaki Tuhan dan minyak mur adalah mur adalah salah satu yang dipakai orang Majus yang kaya dari Iran, Media Persia itu untuk dibawa di bawah kaki Tuhan Yesus pada saat dia lahir. Jadi juru selamat, emas, kemenyan, dan mur. Dan hari itu, istri saya pernah beli mur.
Katanya ini adalah obat dewa. Bisa menyembuhkan macam-macam, harganya mahal ternyata. Dan dari hari itu minyak mur dipakai oleh Maria Magdalena untuk mencuci kaki Tuhan Yesus. Dan dia nggak pakai kain, dia pakai hanya rambut. Dan dia seka. Ternyata pewahyuan mata yang terbuka dari Maria ini membuka unlock, kuncinya terbuka. Berapa banyak hidup kita banyak kuncinya. Banyak gemboknya. Bukan kunci, banyak gemboknya. Dan kau harus buka gembok itu dengan sebuah kunci. Saudara mau tendang, mau apa, kalau selama digembok gak akan terbuka. Saudara hanya butuh satu namanya kunci. Untuk membuka. Kata unlock artinya membuka. Begitu dia kenal pribadi Tuhan. Kau dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Lahirlah cinta. Passionate. Dia minyaki kaki Tuhan dengan mur. Dia seka dengan rambutnya. Dihina, dihujat sama orang banyak. Bahkan Yudas pun ngomong pemborosan, buang-buang duit. Tuhan tetap bela dia. Barang siapa yang sedikit diampuni, dia sedikit mencintai aku. Tapi orang yang paling banyak diampuni, orang itu adalah orang yang paling mencintai aku. Ternyata pewahyuan itu membuka cintanya bergelora. Dan Maria yang sama di kitab Yohanes. Pada saat Tuhan Yesus sedang di rumah Kayafas. 11, Yudas sudah mati. 11 muridnya lari semua. Petrus dari jauh. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus karena cintanya mendekat. Dia lihat Tuhan Yesus sedang diadili. Dari rumah Kayafas dibawa ke Pontius Pilatus. Maria Magdalena yang sama, dia bersama ibu Yesus dan Yohanes murid yang mencintainya. Dekat. Dia ingin temani Tuhannya. Dari rumah Pontius Pilatus, setelah rumah Kayafas Pontius Pilatus, dan dia masukkan ke tempat arena pecambukan. 39 stripe di belakang Tuhan Yesus. Dia di situ, dia lihat Tuhannya dihajar dengan namanya kail cambuk yang melukai. Yang Alkitab berkata, oleh karena bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Cintanya membawa Maria tetap jalan di jalan salib. Dan pada saat dia naik di atas kayu salib, semua muridnya bersembunyi, dikunci semua pintunya, semua bersembunyi. Hanya 3 orang bernama Yohanes, murid yang dicintai. Ibunya yang tahu bahwa ini adalah Mesias. Ibunya kenal siapa anaknya. Dan satu lagi pribadi, mantan pelacur. Dia ada di bawah kaki salib. Saudara, cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Kata Alkitab Kidung Agung. Dan cintanya membawa dia di bawah kayu salib. Saya suka Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus 33,5 tahun umurnya. Sebelum pulang ke surga. Dengarkan baik-baik anak-anak muda di sini. Dengerin baik-baik. Sebelum Tuhanmu pulang ke surga dan tidak ketemu mamahnya lagi. Dia titip mamahnya. Yohanes, titip mamiku ya. Hari ini kamu panggil mamiku mami. Dan Yohanes, hari ini kamu anaknya. Titip mamahnya. Jadi anak jangan kurang ajar sama orang tua. Titip mamahnya loh. Sebelum pulang. Itu namanya rendah hati. Dan hari itu Maria mendengar. Tuhannya titip sama Yohanes. Dan dimasukkan dalam kubur. Maria pun di situ. Dibalut oleh Arimatea. Yusuf Arimatea di situ. Dan Alkitab berkata pada hari pertama dia bangun paling awal semua sedang sembunyi. Bahkan Yohanes pun tidak ada. Dia masuk ke dalam kubur. Dan dia lihat kubur itu kosong. Pintu kubur terbuka. Dan hari itu Maria bertanya, di mana Tuhanku?
Dia lihat dua pribadi malaikat, yang satu duduk di kepala Tuhan Yesus, yang satu duduk di kaki Tuhan Yesus, seperti kerub. Satu di kepala, satu di kaki. Lihat malaikat. Gak kepingin. Hari ini coba lihat malaikat. Ayo masuk bayar. Mau lihat malaikat toh? Bayar. Maria lihat malaikat. Dia hanya terkagum. Enggak. Aku gak mau pribadi itu. Aku mau jasad Tuhanku di mana. Cintanya membuat dia berkata, aku mau jasadnya pun gak masalah. Dan malaikat berkata, dia sudah bangkit Maria. Tolong toh Tuhan, kalau Tuhan tuh curi ambil di mana, tolong kembalikan jasad Tuhanku. Sambil dia menangis di depan malaikat nih, di depan malaikat. Dia nangis, mana Tuhanku? Di belakang Tuhan Yesus muncul. Dan dia sebut namanya Maria. Panggilan itu Maria kenal sekali. Maria. Oh, Tuhan. Dan saudara lihat, gestur Maria itu selalu ingin pegang kaki. Hari ini orang Kristen carinya kalau ketemu Tuhan Yesus carinya apa? Tangan. Tuhan, kamu bisa kasih aku apa? Kasih apa? Maria enggak, cari kaki. Kalau kau cari tangan, kau hanya ingin perbuatan Tuhan dalam hidup, dikasih kok saudara. Tuhan itu baik kok. Minta mujizat apa dikasih. Tapi kalau Maria tuh nggak mau tangannya. Dia selalu merendah di kakinya. Yang dicari itu kakinya apa? Kalau perlu diusap lagi pakai rambutnya. Rambut itu lambang apa? Mahkota. Yang paling berharga dari hidupnya dia letakkan di kakinya. Dia rendahkan dirinya sangat rendah. Hari ini pun saya nggak pernah lihat ada orang membasuh kaki pendetanya pakai rambut, nggak ada. Betul? Itu tindakan yang merendahkan dirinya luar biasa. Pada saat dia lihat Tuhan Yesus, dia mau pegang kakinya, Tuhan Yesus mundur berkata, no, jangan sentuh aku Maria. Pertanyaan saya, kok nggak boleh disentuh? Ada apa? Jangan sentuh aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Ada dua hamba Tuhan konfirmasi. Satu Tommy Tini, satunya Rick Joyner. Kamu tahu kenapa kok sampai Tuhan Yesus ketemu Maria tidak boleh disentuh? Hari itu sebetulnya Tuhan Yesus sedang menghadap Bapa di surga. Dia sedang bawa darahnya. Ini domba. Domba yang unspot, yang tidak ada cacat dan celahnya adalah darahnya sendiri. Dia sedang bawa darahnya menghadap Bapa. Dia sedang berkata, Tuhan Bapa di surga, aku mau percikan darah ini sehingga seluruh dunia dosanya diampuni. Tapi pada saat dia sedang menghadap Bapa, dia lihat seorang putrinya bernama Maria Magdalena sedang menangis, sedang berkata, mana jasad Tuhanku? Tuhan Yesus ngomong sama Bapa, Bapa, anakmu lagi nangis. Ya, temui dulu. Ini padahal sudah mau menghadap. Temui dulu, ditemui saudara. Saudara bayangkan, sampai, dengar ya, revelation, pewahyuan membuat engkau mencintai Tuhan. Cintamu kepada Tuhan membuat engkau dikunjungi Tuhan. Itu yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa tidak mengunjungi Maria. Dia turun, dia kunjungi. Maria, Tuhan Yesus, jangan sentuh aku. Pergi ke saudara-saudaraku. Aku tak pergi ke Bapa dulu. Udah ya, jangan nangis. Aku hidup. Ngomong sama saudara, 12 ngomong, nanti tak kunjungi. Tuhan Yesus balik lagi. Kemudian Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah 12 murid. 11, satu sudah mati. Thomas gak ada. Ngomongnya gini, pegang. Aku ini bukan hantu, pegang. Bolong, lubang nih lubang. Kakiku lubang, ini lubang. Pegang. Muridnya suruh megang. Maria pertama gak boleh megang. Saudara bayangkan, cinta membuat Tuhan berkunjung. Dia skip dulu, Bapak sebentar ya. Tak kunjungi dulu anak putrimu yang mencintai aku, luar biasa. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, tidak bisa Tuhan tidak mengunjungi saudara. Dia pasti kunjungi saudara. Just want to love him. Aku hanya mau cinta sama dia. Gak mau mega church lagi. I just want to love him. Benin ngomong, tiap hari hanya bergaul dengan firman, mencintai dan mengasihi dia. Dan yang hebat,
kunjungan itu membuat dia tinggal. Kok bisa Pak Maria tinggal? Maria yang sama. Bapak gereja berkata, dia pergi melihat Tuhan Yesus di Bukit Zaitun naik. Itu dilihat 500 saksi mata. Tuhan tuh keren. Kalau mau membuat mujizat itu dia pingin ada saksi supaya nanti orang bisa cerita. Di depan 500 saksi itu lihat Tuhan Yesus naik. 500 saksi lihat. Di antara 500 itu Bapak gereja berkata, satunya adalah Maria Magdalena. Nonton, naik. Kalau orang Jawa bilang, mokso. Naik. Pewahyuan membuat engkau jatuh cinta, passion. Passion membuka kunci engkau dikunjungi Tuhan. Pada saat kau dikunjungi Tuhan, tiba-tiba dari 500 itu Tuhan ngomong, tinggal di Yerusalem di atas loteng, nantikan janji Bapa. Saudara tahu? 500 tinggal 120 murid di atas loteng. Yang 380 di mana Pak? Enggak tahu. Tapi 120 murid itu satu diantaranya adalah Maria Magdalena. Dan dia menunggu janji Bapa dan Roh Kudus turun. Disambar dengan kekuatan Roh Kudus. Sejak itu Zoe, gambar Tuhan jadi dalam hidupnya. Dari 120 menit itu nyebarkan Injil ke seluruh dunia sampai hari ini. Pak, kenapa nggak ke Bekasi? Kamu harus temukan kuncinya. Dan yang pertama kali harus bergaul dengan firman. Kalau kau bergaul dengan firman, kau akan dapat pewahyuan. Kau dapat pewahyuan, kau akan jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kau jatuh cinta kepada Tuhan, cintamu akan membuat dia turun mengunjungi saudara. Kalau dia turun mengunjungi saudara, dia akan membuat dia, hari ini aku diam bersama-sama dengan kau. Dan engkau bersama-sama dengan aku. Benny Hinn pernah cerita. Basilia Sling dari Darmstadt, Jerman. Saya pernah cerita. Sampai hari ini. Saya gak tahu. Dulu Pak almarhum pernah mau pergi ke sana. Karena dia mau buat taman. Di Jerman. Darmstadt. Suster Basilia ini adalah orang yang sukanya dikunjungi Tuhan di dalam gua. Sering kali ketemu Tuhan. Makanya saudara tuh di mimbar kok gak bisa. Kita gak pernah tahu orang-orang kudus yang hidupnya bergaul. Kok gak bisa berkata karena aku, gak ada. Kalau kau berkata karena aku, kau masih seperti Paulus di awal-awal pelayanan. Sama rasul yang lain, gak kalah. Gak kalah. Perjalanan kehidupan yang mengubah dia. Yang akhirnya ujungnya berkata, di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Dan suster ini hidupnya hanya mati terhadap kedagingan. Saudara, bagaimana engkau bisa zoe kehidupan, keserupaan Kristus itu nyata dalam dirimu. Saat kau bawa kematian Tuhan, seperti 1 Korintus yang saya baca tadi. Saat kau bawa kematian Kristus di dalam tubuhmu. Jadi orang Kristen itu harus bagaimana Pak? Seperti Paulus berkata, harus mati dari kedagingan itu tiap hari, daily. Sampai kapan Pak? Sampai di liang kubur terakhir. Legioner pernah tanya sama Tuhan. Bagaimana sih caranya bisa mencapai ke level tahta? Duduk memerintah bersama dengan kau. Cuma satu, Rick. Kau harus sampai namanya kasih dan kerendahan hati. Kenapa harus kerendahan hati? Karena itu jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Dan jubah itu tidak pernah dilepas. Karena 1 Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Kata rendahkan itu artinya pakailah baju itu. Nah terus bagaimana Tuhan? Selama engkau memakai jubah kerendahan hati itu. Dan kau tidak pernah melepaskannya. Kau pakai terus pikul salib sangkal diri engkau sampai ke tahta. Dan itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Sebelum dunia dijadikan. Tapi aku lihat di tahta itu banyak yang kosong. Saudara gak pengen duduk bersama dengan Tuhan. Itu jatah semua orang. Dan dia berkata, dan aku lihat di surga,
yang paling banyak memenuhi tahta. Satu dia lihat sedikit orang kaya yang hidupnya, hartanya dia kelola menjadi milik Tuhan. Yang paling banyak aku lihat adalah, dia gak nyebut pendeta ya saudara, saya takut malah. Kok gak ada pendeta ya? Yang paling banyak dia lihat di tahta adalah ibu pendoa syafaat yang di rumah itu. Yang di rumah itu. Yang sembayang itu. Yang gak pernah terkenal itu. Yang hanya berlutut dan berlutut nangis terus. Dan yang ketiga aku lihat paling banyak adalah misionari yang tidak lagi peduli namanya dikenal atau tidak. Ada orang tahu namanya atau tidak, dia gak peduli. Tapi hidupnya diberikan buat Tuhan. Itu yang aku lihat paling banyak duduk tahta. Mimbar ini bukan jaminan. Saya makanya berkali udah ngomong, saya ngomongin diri saya. Viewer banyak gak penting. Gak penting. Dah. Penggemar banyak, mari mlebu neraka. Serius. Dalam pengurapan besar, dalam otoritas besar, dalam kuasa besar, kalau engkau tidak berjalan dalam kasih dan kerendahan hati, kau bisa jadi jahat. Jadi jahat. Kembali, Maria membuat Tuhan tinggal dalam hidupnya. Contoh yang terakhir, saya kalau khotbah ini selalu nggak sampai. Contoh yang langsung saya loncat ketiga adalah orang bernama Yakub. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28 dan ayat 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Diperintahkan malaikat. Ada yang mentafsirkan Tuhan Yesus, ya terserahlah. Pokoknya ini adalah yang dari surga gitu, yang sedang bergulat dengan Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Pincang. Orang jadi pincang, Yakub jadi pincang secara fisik. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, atau malaikat atau Tuhan itu, biarkanlah aku pergi. Ada orang berkata begini, ada hamba Tuhan berkata begini, kamu ingin diberkati? Ya, mau pincang. Yang membuat Yakub diberkati karena dia dipukul pangkal pahanya. Artinya apa? Kekuatanmu dihabisi. Dihabisi. Lihat. Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ternyata berkat itu harus membuat kaki pangkal paha kita terpelecok. Makanya dia bersandar di atas tongkatnya pada akhir hidupnya si Yakub ini. Bersandar pada tongkatnya. Yang lambang diari, perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Yakub berkata, tapi nyawaku tertolong, ayat 30. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Jadi apa yang membuat Yakub sampai getol, sampai berkata, pokoknya aku mau kesulungan. Dengerin baik-baik. Saya baru ngerti, ternyata pewahyuan Yakub yang dia dapatkan, aku mau kesulungan, kalau perlu tak tipu kakakku. Ditipu kan, dengan bubur kacang merah, tak tipu. Dan Esau menjual kesulungannya dengan bubur kacang merah. Makanya hari ini kalau saudara kirim saya bubur kacang merah, tidak pernah saya makan. Saya ingat Esau. Serius. Teman-teman kantor, masaknya apa hari ini? Bubur kacang merah kok? Nggak mau. Saya nggak mau. Dan hari itu Yakub hanya berkata, aku kepingin kesulungan. Karena kesulungan ini hebat. Ini pewahyuan saudara, revelation. Sekali aku, karena gini, Yakub berkata, karena kenapa ya dulu walaupun aku kembar sama Esau, kenapa kok bukan aku yang keluar duluan? Begitu bayi itu keluar langsung dikasih tali kermisi. Tapi yang keluar kok Esau duluan.
Sehingga aku terlambat, keluarnya nomor 2. Jadi secara kelahiran aku nggak bisa dapat kesulungan. Karena anak sulung itu dapat 3/4 kekayaannya bapaknya. Karena anak sulung itu terima namanya warisan rohani. Semuanya double portion anointing. Itu anak sulung. Makanya Tuhan berkata, anak laki sulung itu milik Tuhan. Kalau saudara punya anak laki sulung itu milik Tuhan. Ingat baik-baik, setan ingin mencoba merusak. Jaga, didik, cover dengan baik. Anak laki sulung itu milik Tuhan. Bukan, oh Pak berarti jadi pendeta. Bukan jadi pendeta. Tapi engkau miliknya Tuhan. Pak yang cewek, ini Alkitab yang ngomong, maaf ibu-ibu yang ngomong Alkitab. Kita butuh ibu-ibu supaya punya anak, betul kan? Tapi anak sulung tuh, kesulungan tuh sangat berarti buat Yakub. Kapan dia muncul itu? Karena dia lihat bapaknya Abraham. Dia lihat bapaknya Ishak. Sampai Abraham berkata, aku adalah Allah Abraham. Yang membuat dia jadi besar. Jadi bapak segala bangsa dan seluruh agama. Itu yang disegani oleh Ishak. Yakub berkata, aku ini harus dapat yang papa, nenek moyangku dan papaku dapatkan. Aku harus sampai disebut Tuhan Allah Jehovah, disebut namanya Allah Yakub atau Allah Israel. Makanya dia bergulat. Dengan apa? Dia ingin dapatkan kesulungan itu. Saudara, kalau engkau lihat sebuah pewahyuan, sesuatu disingkapkan. Oh ini tuh. Kalau aku dapatkan itu, saudara, tiba-tiba, bam, kau akan dapat. Dulu pada saat saya nggak bisa punya anak, padahal mimpi banyak, sudah 7 orang kasih konfirmasi. Di awal, saya buka Alkitab, tiba-tiba ada 1 ayat keluar. Rahel ngomong sama Yakub, beri aku anak, kalau tidak aku mati. Dan Yakub mengucap, memangnya aku pengganti Tuhan. Kata-kata memangnya aku pengganti Tuhan. Saya cuma, anak itu dari Tuhan. Cuma kata, itu pewahyuan buat saya. Bam, jadi. Anak ilahi. Yakub banyak berkata, asal kesulungan aku dapat. Bahkan berkat nanti terakhir. Ditumpangi tangan sama bapakku Ishak. Aku mau dapat juga. Dia tipu bapaknya pakai bulu-bulu kambing di tangannya. Dan dia begitu dia lepaskan berkat, Yakub berkata, yes, aku dapat kesulungan, aku dapat berkat. Pewahyuan itu membawa dia dikunjungi Tuhan. Di mana? Di Betel. Betul? Di Betel Peniel Nilah, Yakub didatangi Tuhan. Mulai hari ini, kau namamu bukan Yakub, karena aku sudah pukul kekuatanmu. Saudara dengarin baik-baik. Tuhan tuh ujungnya dengan kita semua, kekuatanmu akan dihabisi. Dan kau akan berkata, hanya kau Tuhan. Hanya kau. Hanya kau. Sampai ngucap di mulutmu. Hanya kau yang ku cinta. Sampai saudara akan berkata, saya pernah ketemu satu jemaat, gak tahu hari ini. Biasanya hadir di Baktiar 2, mumpung gak ada orangnya. Dia tuh ya saudara, dia habis, sampai habis. Keluarganya habis, semuanya habis. Tiap hari hanya bergaul dengan firman. Habis, nama baiknya rusak, daftar semua bank blacklist dia. Jangan pinjamin duit, ini orang tukang utang gak bayar. Habis, nama habis, semua habis, keluarganya habis semua. Tapi begitu dia bergaul dengan firman, terbuka. Dia tiap hari bangun dia cerita sama saya, jam 2. Saya nyembah. Setahun tidak ada pergerakan. Melamar pekerjaan 365 hari setahun. Setiap hari aku melamar pekerjaan. Tidak ada 365 surat undangan minta aku dilamar pekerjaan yang diterima. Enggak ada satupun perusahaan yang mau terima saya. Keluarga aja enggak mau, apalagi orang lain. Tukang utang enggak mau bayar. Sampai dia bergaul dengan firman. Apa yang terjadi? Terbuka. Dan hari itu, tiba-tiba Tuhan, aku hanya mengasihi engkau. Tiba-tiba saudara, hidupnya diberkati. Dan yang saya suka, dia langsung panggil orang-orang yang dulu dia hutang. Termasuk sama saya dia hutang. Aku pernah hutang 10 juta sama kamu. Tak ganti double. Kayak Zakius.
Soalnya kalau punya utang, bayar. Dia bayar. Dan itu pewahyuan itu membuka dia menjadi jatuh cinta. Tiap hari kerjanya hanya mengasihi dan nyembah Tuhan. Dan cintanya itu membuat apa Pak? Membuat Tuhan mengunjungi. Dan Tuhan mengunjungi Yakub di Bethel, the house of the Lord. Dan di Bethel itu berkata, aku berkati kamu. Ternyata Bethel adalah tempat altar yang pernah Abraham bangun. Tuhan itu selalu mengulang di tempat yang sama. Tempat-tempat yang ilahi itu selalu akan dikunjungi ulang. Yakub tidak pernah tahu tempat dia meletakkan kepalanya itu. Bethel adalah tempat Abraham pernah buat altar di situ. Gak pernah tahu. Gak ada Google, gak ada GPS. Itu altarnya Abraham. Kau orang tua dengar baik-baik. Kalau kau hari ini bangun altar, kau sedang siapkan untuk anak cucumu. Tidak bisa dia Tuhan tidak mengunjungi saudara. Pasti dia akan kunjungi saudara. Dan dia akan kunjungi cucu-cucu dan anakmu. Bapakmu pernah bangun altar di depanku nak. Masakan aku Tuhan yang 1000 keturunan orang benar akan tetap aku ingat dan aku berkati. Aku tidak mengunjungi engkau. Dan hari itu Yakub tidur di atas altarnya Abraham. Dan dia ketemu dengan malaikat. Dan dia, karena ini tukang tipu, tukang bohong, tukang banyaklah yang jelek dalam diri Yakub, tukang jegal. Dia dipukul pangkal pahanya. Supaya tidak lagi menjadi namanya Yakub yang artinya penipu. Tapi dia dirubah namanya jadi Israel yang artinya adalah pangeran Allah. Selalu kedaginganmu, aku dalam diri kita dihabisi. Dan disitulah Tuhan menyatakan pewahyuan, cinta, kunjungan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini Yakub, aku akan diam di antara umatku. Makanya saudara kalau lihat hari ini Israel, ini bangsa ngeri. Menurut saya bangsa paling ngeri di dunia dibantai itu yang Yahudi. Dibantai terus, tidak habis. Karena apa Pak? Bisa dosa. Dosa itu yang membuat Tuhan memalingkan muka. Tapi perjanjiannya dengan Israel, dengan Yakub, bangsa ini tetap bangsa pilihan. Engkau bisa buat sebuah inheritance, warisan buat anakmu. Kalau engkau terbuka matamu. Dan pada saat kau melihat Tuhan, tiba-tiba kau jatuh cinta. Cintamu tidak akan berhenti sampai di situ. Membuat dia mengunjungi saudara. Pada saat dia kunjungi saudara, membuat Tuhan pribadi itu diam dan tinggal dalam hidupmu. Amin.